di Parin, kemudian perwakilan semua pilar telah hadir kemarin. Apabila dihitung seluruh pihak adalah 100 orang yang turun menyukseskan, di mana di Musnik itu selain kita memilih ketua dan kepengurusan itu juga membahas program kerja. Dan program kerja setelah dibuat dan dipilih, jadi isi dari program kerja PUK itu adalah yang buat adalah anggotanya. Kita memberikan gambaran awal itu dari panitia berupa program tahun kemarin. Itu menurut anggota, menurut peserta Musdik itu seperti apa? Apakah ini masih dirubah atau ditambahi? Misalnya seperti itu. Dan salah satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk kepengurusan tahun periode ini adalah 15 orang. Saya pribadi sebagai ketua terpilih mencoba untuk meramu, merangkum, dan juga menerima semua masukan. Dalam menentukan kepengurusan tentunya tidak cukup ketika jumlahnya dengan 800 anggota, itu 15 orang pastinya tidak cukup. Dan 15 orang ini, itu saya coba untuk berusaha mewakili semua departemen. Maka saya sampaikan yang terbaru itu ada Mas Hadi, Hadi Murjamanton di Hadi. Nah, ini pengurus PUK yang dari Foundry, Pak. Nah, jadi kalau ada komunikasi, silakan ke Mas Hadi yang daerah Foundry ya. Kemudian saya butuh pendampingan kembali dari senior kita, Pak Heri. Itu juga kembali masuk PUK, sebagaimana suara jenengan di amanat pilihan ketua kemarin. Dari 3 besar itu kan ada Pak Heri. Maka pastinya sesuai keinginan jenengan kami masukkan kembali ke pengurus PUK. Setelah sekian waktu tidak pernah ngurusi hal-hal kecil di PUK, tapi kembali di periode ini kami ajak dan kami mintai bantuan di kepengurusan. Kemudian yang ketiga itu ada siapa mana sih nganyar? Oh ya, Mas Najib dari Maintenance Foundry ACE, sekaligus sebagai pimpinan Garda Metal internal Parin. Kemudian ada Mas Agus Purnomo, ini dari Masining 1 Pak, mewakili Departemen Masining East yang timur. Itu ya Bapak dia berarti ya, Singanyar. Jadi dari 15 orang itu 3 orang berusia kelahiran 70-an Pak. Ada Pak Heri, ada Pak Suyatno, dan ada Pak Dodi sebagai senior pendamping kami. Kemudian 8 orang itu kelahiran 80-an, ada saya, ada Pak Eko PU, kemudian ada Pak Koirul Anam, ada Mas Wahyu sebagai bendara, kemudian ada Mbak Prihatin sebagai bidang perempuan, ada Mas Agus Sujarwo, kemudian Mas Hadi itu, dan 4 orang pekerja anggota sebagai pengurus PUK yang kelahiran 90-an. Ada Mas Toha sebagai sekretaris, kemudian ada Mas Rio dari Foundry ACE, kemudian ada Mas Rizky Hong dari SHW, dan satu lagi Najib ya, kelahiran 90, Mas Najib. Jadi insya Allah mungkin pastinya tidak sempurna, tapi kami berusaha untuk mencoba mengakomodir semua hal, dan harapan kami anggota pastinya harus mensupport ini semua. Nah, nanti hari Kamis insya Allah kami akan mengadakan rapat perwakilan yang pertama. Di situ kami akan menindaklanjuti Musnik, program-program kerja Musnik, kemudian juga membahas semua hal di internal maupun eksternal. Salah satunya adalah terkait dengan ini, apabila dibutuhkan restrukturisasi perwakilan seksi di bagian masing-masing. Akan kami kembalikan, kami berikan formulir, kami sodorkan, yang menentukan perwakilan seksi adalah jenengan sendiri. Sepakat Pak ya? Sepakat ya? Jadi harapannya agar ketika ada keluhan, saran, kritik, suara dari anggota itu bisa terakomodir kepada PUK melalui grup WA dan juga melalui komunikasi, melalui personal perwakilan. Dan juga tak lupa saya sampaikan, sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSPMI, bahwa iuran anggota itu adalah 1% Pak. Jadi ini bukan kami yang menentukan, tapi yang menentukan adalah regulasi organisasi. Dan sebenarnya
dengan nilai 1% itu dan upah minimum kita sudah di atas 5 juta, maka sudah bersama kami tetapkan bersama oleh seluruh peserta musnik dan di situ oleh anggota juga, maka kita sepakati untuk iuran COS, maka kita naikkan menjadi Rp5.000 menjadi Rp55.000. Sepakat Pak ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Tidak ada lagi pertanyaan kok mudah mana? Saya sampaikan bahwa karena itu sudah sesuai regulasi. Dan bahkan sebenarnya kalau kita tidak menunggu musnik itu sudah sejak tahun kemarin sudah seharusnya dinaikkan. Tapi kami dari BUK menunggu sekalian musnik saja. Kalaupun kenaikan 55.000, kan mungkin ada pertanyaan, loh Pak, upah kita kan belum 5.500.000. Maka kami sampaikan itu berlakunya insya Allah adalah sampai kita musnik lagi, maka 4 tahun ke depan. Maka sebenarnya semua hal itu sudah kami atur dan kami pikirkan dan kami tetapkan itu tidak ngawur begitu. Sepakat Pak ya? Sepakat. Oke, saya lanjutkan sedikit tadi membahas kenaikan upah. Untuk upah pokok itu maka 265 untuk upah pokok. Aku kemarin bahas ngomong manajemen kok gak penak ngono lho. Dibahas bareng neng gini. Kemudian ada kenaikan 2 tunjangan SIP dan tunjangan kelas. Saya sampaikan bahwa kami di PUK waktu pengajuan upah kemarin kita mengajukan semua tunjangan Pak, kenaikan maksud saya. Dari 11 tunjangan itu 8 kami ajukan naik kecuali 3 tunjangan. Tunjangan bahasa, tunjangan makan, dan tunjangan transport 1 itu tidak kami ajukan. Kami untuk yang tunjangan pendamping, tunjangan transport itu kami fokus pada tunjangan transport 2. Kemudian kalau makan, menurut kami masih ada yang lebih urgent. Dan kami juga mengajukan 2 tunjangan baru. Tunjangan baru itu yang pertama adalah tunjangan suami untuk pekerja perempuan. Dari kami PUK, kami menganggap bahwa podo-podo kerja ning parin, podo-podo tanggung jawab, podo-podo ngangkat boke, podo-podo ya mlebune podo. Maka seharusnya pekerja perempuan juga berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Sepakat Pak ya? Sepakat ya? Kami ajukan nilainya sama, meskipun untuk kali ini belum di ACC oleh perusahaan, tapi kami suarakan dulu. Itu sejak tahun kemarin ketika kita umek-umek bahas upah tahun kemarin. Yang kedua, kita mengajukan tunjangan masa kerja. Ini adalah tunjangan sebagai alternatif ketika kita umek diklasifikasi di kelas, dikenaikan kelas, itu kita sama-sama memahami bahwa masa kerja itu tidak terakomodir lagi, berbeda dengan dulu penentuan awal. Betul begitu Pak ya? Nah, makanya ketika kita mengajukan kemarin perubahan klasifikasi, kita minta kelas itu naik otomatis 3 tahun atau 5 tahun bertahap. Perusahaan menyampaikan tidak seperti itu Pak, kalau kenaikan kelas. Berbeda dengan aturan itu, dan itu adalah kewenangan manajemen, top manajemen. Dan penentuan kelas dulu tujuannya tidak seperti itu. Maka ketika kami disampaikan hal tersebut, maka waktu itu kita menyampaikan 2 alternatif. Yang pertama, kita membuat tunjangan baru, tunjangan masa kerja, atau untuk kenaikan upah, itu ada nilai khusus untuk tiap kelas. Kalau dulu mungkin zamannya sebelum tahun 2010 Pak ya, atau zamannya SPSI lah. Yang senior mungkin masih ingat dulu, selain upah pokok itu ada pembedaan kelas, upah pokok kenaikannya untuk worker, leader, dan foreman. Betul begitu Pak ya? Betul Pak ya, yang senior? Betul ya? Mundai upah pokok itu tiap worker, leader, dan foreman kan dewe-dewe Pak ya? Lihat mau soal lali rek. Yang kedua yang berbeda, dulu ada Pak, karena kebetulan kami PUK juga mencoba mencari data-data, kami menemukan beberapa contoh SK upah perusahaan itu yang zamannya Mr. Wada, zamannya Mr. Matsuki, dan juga sebelum-sebelumnya. Itu ada untuk masa kerja 0 sampai 5 tahun itu ada nilai tersendiri di kenaikan upah Pak. Jadi misalnya 0 sampai 5 tahun 3.000. Yang 5 sampai 10 tahun itu 10.000 misalnya begitu. Betul begitu Pak ya? Nah waktu itu di tahun kemarin dikenaikan upah kami ajukan. Dan memang belum di ACC perusahaan. Maka tahun ini kami ajukan kembali dan kami berikan alternatif. Kalau ini tidak bisa, maka kami mengusulkan tunjangan masa kerja. Sebagai jawaban ketika kami menganggap masa kerja tidak terakomodir lagi di kelas
di kenaikan kelas maupun tunjangan kelas. Sepakat ya? Dan itu karena untuk saat ini belum diakomodir, maka ketika kami kemarin disampaikan SK kenaikan upah, kami sampaikan 3 hal. Yang pertama, kami minta mengajak perusahaan membahas, menetapkan rumus formula kenaikan upah itu agar bisa diterapkan. Karena selama ini kita sering udur-uduran, Pak. PUK rumusnya ini, pabrik rumusnya ya apa, nggak pernah disampaikan. Kenaikan upah itu pastikan perusahaan itu secara umum menetapkan secara sepihak berdasarkan BOD meeting. Maka kami minta sebisa mungkin kita punya rumus kenaikan upah itu yang paten. Dan kalau bisa kita patenkan di PKB. Sepakat ya? Sepakat ya? Nah, yang berikutnya kita mengusulkan agar tunjangan-tunjangan yang saat ini belum bisa diakomodir semua, seperti tunjangan transport 2 misalnya, itu sudah tidak naik sejak 2006 kalau tidak salah. Berarti sudah 20 tahun, Pak. Kemudian tunjangan DTK, tunjangan kerja, yang paling tinggi itu adalah nilainya itu di melting, itu 1244 kalau nggak salah nilainya. Itu kami juga meminta itu dibahas, karena sudah terakhir ditetapkan kenaikannya itu 2003. Berarti sudah 23 tahun tidak naik, Pak. Di satu sisi, kami ingin mendorong itu dinaikkan agar sejalan dengan semangat perusahaan. Nek pabrik ini getol menyuarakan K3, maka untuk teman-teman khususnya yang di area produksi yang tiap hari berhadapan dengan panas, berhadapan dengan debu, harus pakai APD yang berbeda dengan teman-teman yang di ruang AC, yang kemudian tidak perlu pakai katalpak, tidak perlu pakai masker, mungkin bisa jadi. Maka selayaknya teman-teman yang diproduksi, khususnya yang foundry misalnya, itu harusnya sudah waktunya dinaikkan. Karena apa? Perusahaan sudah bisa melihat, memandang bahwa resikonya sangat tinggi mereka teman-teman yang di area kerjanya itu di foundry. Bagaimana mungkin bisa absensinya bagus, bagaimana mungkin bisa kondisinya bagus. Di satu sisi teman yang diproduksi di foundry itu rawan sakit karena mereka berhadapan tiap hari dengan potensi penyakit, yaitu berupa panas dan debu. Betul begitu, Pak ya? Betul ya? Maka kita getol menyuarakan piye carane tunjangan kerja dan DTK itu sudah waktunya dinaikkan agar selaras dengan semangat perusahaan yang sekarang getol menyuarakan K3. Dan itu sejak 2 tahun kemarin sudah kami suarakan, 3 tahun terakhir lah. Harapannya tahun ini itu bisa terus dilanjutkan. Memang ketika membahas tunjangan itu memang salah satu kekurangan kita itu adalah memang tidak diatur di regulasi. Maka itu murni kesepakatan kita bersama dan itu ada kemenangan perusahaan. Maka yang penting kami dari PUK harus terus menyuarakan. Awan dewi njaluk 10 iso diakomodir loro, di ACC loro. Apa maneh kalau awan dewi memang menang ae dijokno mek 5. Betul begitu, Pak? Awan dewi ngomong ping pindho paling di ACC situ. Maka prinsip kita suarakan terus. Piye carane agar ada potensi itu, kalau tidak sekarang maka tahun depan. Tapi paling tidak kita harus terus menyuarakan itu. Dan untuk Bumi Putra itu minggu ini sudah pada tahap penyampaian data yang kedua. Semoga agar ada segera solusi dan juga agar ada keputusan segera. Jadi minggu kemarin itu pihak Presdir meminta data kepada akunting dan ARC. Pirese duwite arek-arek iku sing wong pensiun sing disimpen pabrik iku piro, sing nang Bumi Putra piro, termasuk duwite sampean sing 22,5, sing 15 tahun, 20 tahun wis entek iku lho, Pak. Ditakokno maneh apa ora iki, Pak? Penting, Pak ya. Perlu ya. Perlu ya. Aku ora melen duwe asine. Tapi akan tetap kami suarakan. Jadi kami itu sendiri, sayap sendiri, itu tiap hari Jumat itu ada WA, Pak, dari teman-teman kita yang sudah pensiun, Pak. Pak piye, Pak, kabari Bumi Putra? Bendino Jumat itu. Biasanya mesti nek gak Jumat ya Senin. Nah, makanya sama, Pak. Aku saja ora melu di duit, tapi ditakoki terus. Tapi apapun itu adalah tugas dan kewajiban kami di PUK. Sama halnya dengan teman-teman yang masih di dalam perusahaan. Itu kemudian kami untuk yang upah-upah tadi, kami juga akan mencoba untuk fokus sebagai bagian dari program kami di bidang PKB dan pengupahan. Kami akan mencoba melengkapi data untuk kita ajukan di perundingan yang berikutnya yang kami ajukan di bulan April. Lah nanti
kami perlu beberapa data yang itu perlu diambil dari teman-teman. Misalnya ya, berapa sih jumlah orang yang kelasnya itu kelas 1? Berapa sih jumlah orang yang kelasnya kelas 2? Atau karyawan yang masa kerjanya sekian, 25 tahun 20 kelasnya berapa? Lah nanti saya minta teman-teman sekalian, semua anggota untuk mengisi itu. Siap ya? Siap ya, agar kami punya data, Pak. Iki loh, mengapa dasar kami untuk mengajukan kenaikan kelas. Aktuale ono karyawan sing dhek wis leader. Iku ternyata sik kelas 1, sik kelas 2. Enek sing kerja wis 30 tahun, ternyata sik kelas 3 misalnya begitu. Ada Pak ya? Ono ya? Ada lah, makanya itu perlu kita lengkapi data. Apalagi presdir kita ini Pak, tipenya orangnya itu selalu ketika mengajukan sesuatu itu pasti harus dibarengi dengan data yang lengkap. Nah nanti saya juga bahkan perlu bertanya kepada teman, apa perlu aku ini nggawe kami dari BK membuat semacam kuesioner begitu agar semua ini bisa terakomodir, data-datanya bisa kita ajukan semacam member voice begitu. Tadi misalnya begini pertanyaan Pak, apakah masa kerja ini menurut karyawan sudah terakomodir misalnya di tunjangan kelas begitu misalnya. Apa perlu Pak saya membuat semacam itu untuk anggota misalnya begitu sebagai data pelengkap kepada perusahaan, karena kan pas diri kan ganti Pak. Perlu Pak ya? Perlu ya? Nah nanti saya butuh bantuan teman-teman sekalian sebagai bahan data pelengkap agar itu bisa kita ajukan di top management. Dan berikutnya untuk info nasional saya sampaikan, kami nanti di tanggal 8 sampai 10 Februari itu 9 orang dari PU Kaparin akan berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kongres dan Munas SPMI. Kongres dan Munas SPMI itu adalah kegiatan musyawarah untuk memilih presiden baru dan juga menentukan program kerja secara nasional. Dan yang info terbaru lagi, nanti sektor pertambangan itu akan dikuatkan masuk kepada sektor kita, sektor SPL, Serikat Pekerja Logam. Makanya sekarang ada teman-teman kalau tahu di Konawe, di Halmahera, di Kutai Kartanegara, itu sekarang sudah masuk SPMI, yang sekarang sudah terakomodir di 25 provinsi. Itu akan menjadi saudara-saudara kita, termasuk di IWIB. IWIB itu daerah di Pak? Morowali Pak. Morowali ya. Yang terkenal nikelnya sangat besar itu mereka serikat pekerjanya SPMI itu akan masuk sektor kita. Jadi insya Allah SPL SPMI akan semakin besar. Semoga bisa menambah kekuatan dan daya tawar kita sebagai serikat pekerja logam FSPMI. Mungkin dari saya itu Pak, tentunya saya mewakili segenap pengurus pimpinan unit kerja mengucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan semua. Doa kita bersama semoga SPMI di Parin semoga tetap berdiri kokoh, kita semakin kompak, semakin kuat, semakin solid, dan tujuannya adalah semoga meningkatkan kesejahteraan kita bersama dan juga keluarga kita. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Bangga berjuang FSPMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Mohon terus dukungan dan kekompakan teman-teman sekalian. Apalagi tahun ini kita insya Allah akan berjuang di PKB pada pertengahan tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman rangkaian acara pada pagi hari ini saya rasa sudah selesai. Mohon untuk sebelum meninggalkan lokasi dipastikan sampahnya dibuang pada tempatnya Pak ya. Kita jaga tempat ini bersih, pulang juga bersih. Terima kasih. Salam kompak buat hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.